Imajinasi adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan imajinasinya, manusia dapat memahami dunia dan keadaannya dengan lebih baik. Melalui imajinasi, manusia mampu menghubungkan antara apa yang ia bayangkan dalam pikiran dan berbagai macam pertanyaan serta soal-soal kehidupan yang terpecahkan menjadi realitas yang bisa difahami dan dimengerti. Melalui imajinasi pula, lahirlah hal-hal baru dalam kehidupan manusia. Berbagai macam inovasi dan temuan yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan pun dapat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Heri di acara Rappendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, imajinasi kreativitas adalah dasar dari sebuah industri kreatif. Persoalannya adalah bagaimana mengakomodasi, mengembangkan industri kreatif tersebut di dalam kegiatan persekolahan. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo yang memiliki kegiatan ekstra kurikuler sinematografi bahkan sampai meraih pada prestasi internasional. Ingin tahu lebih dalam? Ayo ikuti bersama kami dalam acara Rappendik. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Probolinggo terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 137 dan berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota Probolinggo, dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 2 hektar yang sangat memadai serta fasilitas sekolah yang cukup lengkap. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 56 dan 25 karyawan, sekolah yang memiliki 21 rombongan belajar ini adalah satu-satunya sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler sinematografi di kota Probolinggo. Sinematografi adalah segala perbincangan mengenai sinema atau perfilman, baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses maupun penontonnya. Jadi, seluk-beluk perfilman dikupas tuntas dalam sinematografi. Memasuki dunia perfilman berarti memasuki dunia pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita, dan imajinasi yang sangat kompleks. Pemahaman estetik dalam seni secara luas, bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan proses sadar yang dilakukan penghayatan dalam menghadapi karya seni, termasuk film. Apresiasi tidak identik dengan penikmatan, karena mengapresiasi adalah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam sebuah karya seni. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Misbahul selaku guru pembina ekstrakurikuler sinematografi SMA Negeri 1 Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misbahul. Apa kabar? Selamat, Baik-baik saja. Bapak mungkin bisa cerita ini bagaimana awal mulanya adik-adik sinematografi ini bisa berangkat ke Jepang mewakili Indonesia. Ya, berangkat dari minat siswa yang begitu semangat, begitu antusias dalam mempelajari dunia videografi. Kemudian kita berlatih, berawal dari latihan tersebut kita mencoba berbagai macam perlombaan mulai dari lokal, kemudian tingkat nasional, bahkan sampai mencoba yang internasional tingkat Asia. Dan alhamdulillah kemarin bisa mewakili Indonesia ya dalam tema tentang bullying. Kebetulan kemarin memang yang penyelenggaranya itu adalah Kedutaan Besar Jepang. Ya.
Di sana predikat apa yang diraih oleh adik-adik kita ini, Pak? Anak-anak kita. Predikatnya 5 terbaik 5 dari terbaik. semua film yang masuk di 7 negara yang ikut. Kebetulan kita memang dapat yang 5 terbaik. Nah Pak, ekstrakurikuler sinematografi atau videografi tadi kan tentu tidak semua siswa bisa masuk. Kira-kira syarat-syarat apa agar anak bisa tidak hanya sekedar ikut tapi memiliki kompetensi dan minatnya terakomodasi? Ya, yang pertama yang jelas minat. Kemudian yang kedua peralatan yang harus mereka miliki, salah satunya adalah kamera video minimal menggunakan handphone kalau memang berminat gitu loh. Kemudian yang belakang yang paling penting lagi adalah soal koordinasinya dengan teman-teman sekelilingnya. Artinya kita akan wajib mengasah yang namanya kelompok, bagaimana menghasilkan sebuah film yang baik, bagaimana mencari aktor yang pas dan seterusnya. Dan apa Pak kendala yang selama ini Bapak hadapi terhadap kegiatan tadi? Kendala yang pertama adalah mengatur waktunya siswa. Mengatur waktunya siswa. Karena kita sudah mengenal di sini adalah menganut atau menjalankan sistem SKS. Tentunya beban belajarnya juga semakin berat. Akhirnya untuk mengatur waktu antara menjalankan tugas ekstrakurikuler ini dengan intrakurikulernya ini yang susah. Tapi pada dasarnya semua teratasi. Kemudian yang kedua adalah soal peralatan yang kadang terbatas. Ya, terus kegiatan ekstrakurikuler sinematografi tadi memang diarahkan untuk kompetisi atau memang juga mengembangkan minat bakat anak-anak? Berawal dari minat. Berawal dari minat bakat. Soal kompetisi itu nomor sekian lah. Ini konsekuensi logis dari tadi. Logis, betul. Jadi minatnya kita akomodir dulu. Setelah itu kalau memang mereka itu siap untuk ikut kompetisi, ya kita dorong. Nggak masalah. Terus pengaruhnya Pak, karena mereka juga harus aktif, harus menyukai kegiatan tadi terhadap prestasi akademik, minimal lah semangat belajar mereka di sekolah untuk bidang akademik. Semangat terutama begini, mereka itu semakin semangat, yang jelas biasanya dalam hal membuat keunikan-keunikan di sekolah. Kadang mereka sendiri tanpa ada tugas soal videografi, mereka membuat film-film sendiri. Ada inisiatif. Ada inisiatif. Kadang kegiatan di kelas mereka filmkan. Kadang kegiatan cerita-cerita temennya itu mereka filmkan ulang. Jadi dampak positifnya juga dari situ. Harapan Bapak ke depan apa Pak? Harapan kami yang pertama, ya yang jelas mereka tetap bisa belajar tentang intrakurikulernya, kemudian ekstrakurikulernya juga, yang kedua-duanya sama-sama jalan. Kemudian soal videografinya kami harapkan prestasi yang sudah kita dapat yang sebelumnya di tingkat internasional tersebut bisa kita dapatkan kembali, mungkin dengan level yang lebih tinggi lagi. Kalau kemarin masuk 5 besar, mungkin sekarang bisa masuk 3 besar atau bisa nomor 1. Bisa nomor 1 untuk dalam kompetisi. Bagi Bagi anak-anak sendiri berharap ada job engagement ke depan Pak. betul. Terima kasih Pak Misbahul. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salaman dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, inilah bukti apabila anak-anak memiliki minat terhadap sebuah kegiatan, maka mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang lain. Bukan hanya itu, bahkan mereka sanggup berkompetisi pada tingkat internasional. Dalam dunia pendidikan, imajinasi telah menjadi komponen yang sangat penting sebagai sarana untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Model-model pendidikan imajinatif dan kreatif pun mendapat tempat yang istimewa. Semua itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu guna mengusahakan bentuk pendidikan yang maksimal bagi peserta didik. Sebagai sebuah model pendidikan imajinatif dan kreatif pun memiliki banyak tantangan dalam mewujudkannya. Orang yang sukses dalam hidupnya biasanya mampu berpikir kreatif dan imajinatif. Dia mampu menciptakan hal-hal baru dari kekuatan imajinasinya. Berpikir kreatif dan imajinatif adalah kemampuan seseorang untuk mengasah kekuatan kreatif dan imajinatifnya dalam menciptakan hal-hal baru. Tak salah bila orang yang berpikir kreatif
selalu diikuti dengan kemampuan imajinatif. Seperti yang telah dicontohkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Probolinggo yang mampu mengharumkan nama sekolahnya lewat ajang Festival Film Anak Asia di Jepang. Pemirsa, saat ini saya berada di ruang lab multimedia SMA Negeri 1 Kota Probolinggo bersama saya Mas Andika dan Mas Khairul Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Salam. Alhamdulillah baik. Mas Nazar dulu aja deh. Motivasinya apa masuk kegiatan ekstrakurikuler videografi atau sinematografi? Motivasi saya ikut sinematografi itu karena memang saya awalnya memang hobi, dan untuk belajar di sinematografi itu memang butuh pembinaan lagi, dan saya lebih berminat lagi karena memang ada ekstra sendiri. Karena dasarnya memang minat ya, dan memilih SMA Negeri 1 ini. Kalau Mas Andika, apa motivasinya? Atau mungkin sama? Motivasi saya ikut ekstrakurikuler sinematografi itu karena wujud rasa suka saya terhadap film dan video. Jadi saya mencoba ikut ekstrakurikuler sinematografi sebagai dasar untuk nanti ke depan ya. Ya. Terus apa yang dipelajari di sinematografi? Materi-materi apa yang didapat? Kalau awalnya kita memang belajar basic dari bagaimana cara menentukan sudut-sudut kamera dan bagaimana cara menggunakan kameranya, juga teknis ya. Yang utama juga teknisnya itu sama kemampuan kita untuk mencari sudut yang baik. Bisa ditambahkan, Mas Andika? Ya. Jadi di sini kita tidak mengenal itu siapa sutradara, siapa kameramen. Jadi semuanya itu yang penting bisa bekerja sama dalam membuat suatu video atau film. Jadi itu saja yang harus diperhatikan. Jadi lebih pada goal dari sebuah kegiatan. Iya, benar. Ngomong-ngomong, kalian berdua berangkat ke Jepang? Iya. Ya. Bisa diceritakan di sana dalam rangka ngapain? Waktu itu ini memang memang program tahunan dari Jepang sendiri, tiap tahun sudah diselenggarakan sekitar 7 tahun, dan tahun 2013 kemarin itu tahun pertamanya Indonesia mengikuti lomba film di Jepang. Dan kita dalam rangka Festival Film Anak se-Asia. Mungkin Mas Andika bisa tambahkan apa yang bisa didapat dari sana? Pelajaran apa yang bisa didapat dari sana? Di sana kebetulan kita memenangkan kategori karya terbaik ya di sana. Jadi yang mungkin pelajaran yang bisa saya dapat di sana adalah budaya disiplin mereka. Budaya disiplin. Ya, mereka sangat erat memegang budaya disiplin mereka, dan juga kebudayaan mereka itu sangat kental. Jadi wajar saja kalau mereka itu negara yang jauh lebih berkembang daripada negara kita. Luar biasa. Mas Andika, Mas Nazar, kalian ini kan ikut sebuah kegiatan yang padat waktu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi belajar, prestasi akademik yang diraih di sekolah ini? Kalau saya sih untuk waktu akademik sama waktu ekstra itu bukan hal yang yang terlalu merepotkan, karena kalau memang kita hobi, kita suka, itu anggapannya untuk belajar sinematografi ini adalah refreshing dari sekian banyak kesibukan kita dalam belajar di akademik. Bagian dari pengembangan imajinasi, Iya. kreativitas. Kalau Mas Andika sampai di luar Mas. Ya sama sih kayak Rizal juga tadi. Kalau namanya sudah hobi kan, waktu luang itu kan kita bisa lakukan apa saja kan kalau sudah terlanjur suka. Ya ada waktunya kita mengerjakan film sendiri, ada waktunya belajar sendiri. Jadi tidak mau terganggu. Satu hal tantangan yang paling berat buat siswa adalah meyakinkan orang tua. Punya kiat nggak? Kalau Orang tua keberatan nggak sih dengan kegiatan-kegiatan ini? Kalau orang tua sih nggak terlalu keberatan, karena memang kita kuncinya satu itu bisa membagi waktu antara waktu sekolah
waktu di rumah sama waktu kegiatan videografi itu sendiri. Dan prestasi belajar nggak boleh turun. Punya kiat nggak sih? Orang tua saya kebetulan sangat mendukung seluruh kegiatan saya di sekolah, asalkan itu berada di jalur yang positif. Orang tua saya seperti itu. Harapan ke depan atau mungkin mimpi dari artis atau mimpi punya production house atau apa? Apa harapannya ke depan? Harapan ke depan saya berharap di videografi semasa itu sendiri itu bisa lebih berkembang, terutama untuk propertinya dan juga ekstranya dari siswanya sendiri itu lebih antusias di videografi sendiri. Punya kalimat lain atau mungkin harapan lain? Harapan saya prestasi yang kita dapat ini bukan menjadi akhir ya, malah menjadi pintu untuk adik-adik kelas dan yang lainnya supaya terpacu lagi, supaya bisa mendapat prestasi di bidang internasional maupun nasional. Kau punya kesempatan ke luar negeri? Iya. Terima kasih Andika, terima kasih Nazar, terima kasih Andika. Pemirsa, inilah bukti apabila anak-anak memiliki rasa suka terhadap kegiatannya, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bisa mengelola waktu, bahkan meraih prestasi yang lebih tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler adalah ajang pembentukan bakat dan ajang kreativitas anak. Akhir-akhir ini kegiatan ekstrakurikuler sudah ada yang sudah difokuskan untuk menghasilkan siswa-siswi yang handal dan berprestasi di bidangnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak hanya pengisi waktu di luar jam sekolah, melainkan sudah menjadi ajang prestasi yang bisa menjadi pekerjaan dan karir di masa mendatang. Namun yang pasti untuk saat ini, salah satu upaya untuk mencegah anak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik seperti narkoba dan perkelahian pelajar adalah mengikuti kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan ekstrakurikuler. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Suraji Obir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Baik, alhamdulillah. Bapak, saya mendapat informasi bahwa sekolah ini mewakili Indonesia ke Jepang dalam kompetisi sinematografi. Nah, kira-kira Bapak mungkin bisa cerita bagaimana sampai demikian itu, Pak? Ya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sini memang sinematografi, sesuai dengan visi sekolah, yaitu sekolah yang berkualitas dalam iman dan takwa, berbasis sains dan teknologi. Berbasis sains dan teknologi itulah diantaranya anak-anak diberi kegiatan ekstrakurikuler tentang sinematografi tadi. Sinematografi, implementasi berbasis sains dan teknologi masuk sinematografi, di samping memang mengakomodasi keberbakatan anak-anak. Ya. Bapak, untuk masuk ke kegiatan ekstrakurikuler itu, apakah ada syarat-syarat khusus bagi anak-anak? Tidak, Pak. Itu karena anak yang memang di sini anak itu banyak ekstrakurikuler, diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai minat dan bakatnya. Biar berkembang potensi yang ada pada mereka itu. Iya. Untuk SDM pengembangan sinematografinya bagaimana? Apa mengundang guru dari luar? Kebetulan di sini ada guru TI itu ada dua ya. Di samping juga guru TI teknologi informasi. Ada dua. Begitu juga ada pegawai TI itu di sini ada kurang lebih 6-7 orang yang sarjana TIK. Iya. Sarjana TIK. Iya. Terus yang kemudian diarahkan untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk membina mereka. Ya. Nah, selama ini kendala apa Pak yang dihadapi Bapak dengan kegiatan ekstrakurikuler? Jadi saya kira tidak ada masalah ya. Kenapa? Anak-anak itu sekarang canggih dengan belajar mandiri. Betul. Iya. Dengan buka internet dan sebagainya, sehingga hampir kegiatan di sini itu yaitu tidak ada kendala yang berarti. Untuk membuat film dan sebagainya itu sudah biasa. Sudah menjadi kegiatan rutin seharian. Ini Pak, peran serta masyarakat, maksud saya dukungan masyarakat, orang tua dan wali murid terhadap kegiatan atau support sampai ke kompetisi itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kalau masalah pendanaan tidak ada kesulitan. Sehingga kalau
selama sekolah itu masih mampu untuk membiayai itu, maka menggunakan dana sekolah yang ada. Iya, iya. Kecuali kalau sudah bicara masalah transportasi, itu ada kerjasama, Iya. ya, entah 50-50 dan sebagainya. Dengan orang tua, dan orang tua tidak keberatan itu, Tidak Pak, ya? keberatan. Ya, ini kan bukti bahwa dengan untuk membela kepentingan terbaik siswa, prestasi siswa, orang tua tidak keberatan. Selain sinematografi, ada berapa banyak sih sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler di SMA ini, Pak? Saya kira belasan ya. Belasan ya, Pak? Belasan ya. Bahkan boleh jadi ya belasan. Ya, belasan. Semua di sini tuh malah mungkin yang sekarang terkenal itu adalah dari sisi keseniannya. Senian, ya. Seni apa ya? Seni daerah. Iya. Jadi ada kesenian daerah Indonesia yang memang diangkat di SMA 1 ini. Jadi untuk membangkitkan cinta tanah air, rasa kebangsaan, itu Iya. dibangun melalui kegiatan seni itu ya, Iya. Pak, ya. Terus di sini tuh ada yang namanya semasa. Jadi ada semasa. Di situ ada kegiatan posmasa ya. Iya. Pekan olahraga seni semasa. Oh, Itu per tahun diangkat. per tahun diangkat. Iya. Jadi per tahun sehingga anak-anak itu di posmasa itu pekan olahraga seni masa itu selama sampai 2 bulanan. Jadi mereka tidak hanya diikutkan kegiatan ekstrakurikuler, tapi juga dikompetisikan. Dikompetisikan. Ya. Dikompetisikan. Iya. Terus Sampai ada namanya putri semasa, putri lingkungan semasa, macam-macam. gitu ya. Iya. Jadi mereka sampai pada level prestasinya. Iya, iya. Pak, terus harapan Bapak ke depan apa ini, Pak? Terhadap SMA maupun terhadap siswa-siswi. Ini untuk kami sudah merencanakan dengan dimasukkan program. Jadi untuk akademik, jadi kebetulan di sini itu menggunakan sistem kredit semester. SKS Sudah berjalan 4 tahun. sebagai perguruan tinggi ya? Iya, sudah berjalan 5 tahun. Iya. Nah, itu alhamdulillah itu merupakan ikon tersendiri di Kota Probolinggo. Banyak sekolah-sekolah lain itu termasuk dari luar Jawa, Pekanbaru dan sebagainya, itu Riau, itu dibanding ke Itu sini. dibanding untuk Nah, brand smaking ya? Iya, itu masalah SKS-nya. Nah, di bidang di bidang non akademik, kami itu sudah merencanakan keunggulan tertentu, sehingga ada yang namanya seni, itu seni daerah mana yang diangkat, seni daerah Kota Probolinggo juga diangkat. Ini yang masalah seni. Masalah keunggulan bidang olahraga, kami juga sudah fokuskan. Ada yang futsal, ada yang voli, ada yang basket. Ini harus ada yang menonjol di antara ekstra-ekstra yang lain. Dan selama ini memang imbang ya antara prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Alhamdulillah. Nah, ini rupanya juga ini ada anak-anak ekstra cari Jepang. Dari Jepang. Ada, Jadi mereka diperkenalkan budaya dan lain sebagainya melalui kegiatan yang menyenangkan, tidak mempengaruhi kegiatan akademik yang ada di sana, bahkan meraih prestasi. Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama, terima kasih Pak. Untuk pemirsa. Pemirsa, inilah bukti apabila kita mau memfokuskan pada sebuah kegiatan, tidak ada persoalan bagi kegiatan akademik maupun non-akademik. Bahkan sanggup meraih prestasi sampai pada tingkat internasional. Setiap lembaga sekolah pasti memiliki visi dan misi. Sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Probolinggo, yaitu sekolah berkualitas dalam iman dan takwa, berbasis sains dan teknologi, berwawasan lingkungan, serta berdaya saing global. Sedangkan misinya adalah menguasai sains dan teknologi informasi komunikasi, menerapkan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum nasional dan internasional, meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian fungsi lingkungan, serta meningkatkan upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik bertaraf nasional dan internasional. Saat ini saya bersama Ibu Endang, salah satu wali murid SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Endang? Kabar baik. Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di antaranya, apa pendapat Ibu tentang kegiatan ekstrakurikuler sinematografi ini? Menurut pendapat saya, untuk sinematografi tadi. Ya, sangat baik sekali karena bisa
menggali bakat anak-anak saya ya, atau memicu bakat yang terpendam dari anak-anak saya. Jadi ya. kegiatan ini salah satu stimulus untuk membangkitkan minat dan bakat putranya Ibu. Itu kegiatan ini kan sampai pada prestasi berangkat juga ke Jepang. Nah, apa pendapat Ibu tentang ini, Bu? Ya, pendapat saya sangat bangga sekali kepada anak-anak yang berangkat ke Jepang. Sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT, juga sangat berterima kasih sekali kepada sekolah yang telah memberikan fasilitas untuk ekstra kurikuler ini. Semoga kedepannya bisa memberikan contoh untuk adik-adiknya, berguna bagi anak-anak yang pergi ke Jepang itu ya, untuk masa depannya. Untuk masa harapan depan. saya ya. Kemudian support Ibu terhadap kegiatan ini, suka tidak suka kan, quote and quote itu membutuhkan biaya. Bagaimana ini melihatnya? Memang membutuhkan biaya, tapi kebetulan anak saya itu alat-alatnya itu masih pinjam ya. Tidak harus membeli. Iya, tidak paksa membeli gitu. Iya. Jadi tetap bisa diakomodir ya tadi Bu. Iya. Kegiatan ekstrakurikuler dan frekuensi yang begitu tinggi, apakah tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar putranya? Saya selalu mengingatkan asal jangan mengganggu kegiatan belajar, selalu saya izinkan. Iya. Setiap hari dia ya otak-atik itu, laptop itu katanya mau ikut lomba, mau ikut ini, ya pokoknya jangan ganggu pelajaran, yang penting pelajarannya. Terus mengenai sekolah ini sendiri, apa persepsi Ibu? Tanggapan ya? Iya. Iya. Ya sangat baik sekali. Sangat baik. Iya. Dari sisi akademik, dari sisi karakter, mental, perilaku, bagaimana dampaknya bersekolah di SMA Negeri 1 Probolinggo ini sampai ke rumah harusnya ada? Sangat baik sekali, saya sangat senang sekali, mendukung sekali sebab anak-anak saya yang lain alumni sini semua. Alumni semua? Iya. Jadi percaya dengan program dan pendidikan sini ya? Jadi orang semua. Jadi orang semua. Iya. Iya. Terus harapan Ibu ke depan terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah ini apa? Ya mudah-mudahan tetap memberikan fasilitas kepada ekstrakurikuler, tidak hanya videografi ini saja, mungkin ekstra-ekstra yang lain juga begitu, sehingga banyak prestasi-prestasi yang lain makin juga, banyak yang makin banyak juga. Terima kasih informasinya Bu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Rapendik. Terima kasih pemirsa. Inilah bukti bahwa meskipun orang tua harus mengeluarkan biaya quote and quote untuk kepentingan terbaik, namun orang tua tidak merasa keberatan karena anak-anak mereka sanggup berkompetisi dan meraih prestasi sampai kepada tingkat yang jauh lebih tinggi. Pemirsa, Tuhan memberikan jatah waktu yang sama kepada manusia. Hanya orang-orang yang mampu memanfaatkannya, yang sanggup menjadikan waktu untuk membangun kepentingan terbaik dirinya, serta mengukir prestasi bangsanya. Seperti yang dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Probolinggo ini. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi di ragam pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kalian menjadi pintar, dan dengan sekolah kalian akan makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.